Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, masih dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Suparta LCMPD. Tidak asing di mana nih? Yang mana mudir PMT ya, Pondok Modern Terpadu, nanti akan membahas tentang zakat fitrah, yang mana nanti akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Suparta. Mudah-mudahan sahabat Al-Izzah, para hadirin yang di luar sana bisa menyimak dengan baik. Amin. Baik, untuk itu saya sapa dulu. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya, di puasa kali ini masih diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sapa juga sahabat Al-Izzah dan para pendengar setia dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Suparta, yang mana pada hari ini kita akan membahas Ustadz tentang zakat fitrah Ustadz. Iya, tentang zakat fitrah. Setiap muslim Ustadz ya, setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Dalam hal ini zakat fitrah tentunya bertujuan untuk mensucikan harta kita ya, serta diri manusia, agar setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, di luar tujuan tersebut ternyata zakat fitrah juga dapat dianggap sebagai bentuk rasa peduli manusia ya, terhadap orang yang kurang mampu. Kemudian salah satu bentuk kebahagiaan juga ya ternyata ketika kita zakat kepada orang-orang yang kita zakati, nah sehingga ada rasa kebanggaan tersendiri. Nah, sahabat Al-Izzah yang saya hormati, berkaitan tentang zakat fitrah Ustadz nih. Yeah. Jadi apa sih zakat fitrah itu Ustadz? Jadi biar paham betul ya zakat fitrah itu seperti apa pengertian Ustadz. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Al-ayah. Sahabat Al-Izzah dan juga hadirin dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita masih bisa berjumpa dan dikalimat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan yang paling harus kita kedepankan dan utamakan adalah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Dan tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu terhatur kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bincang-bincang siang hari ini tadi pembawa acara kita sudah mengarahkan untuk membahas tentang zakat fitrah ya. Betul Jadi Ustaz. apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Mungkin kita bisa membagi dulu. Zakat itu ada dua kata ya, dua kalimat, yaitu zakat dengan fitrah ya. Fitr ya, zakatul fitr. Di zakat itu bisa kita artikan ya, berkembang, tumbuh dan bertambah, an-numu az-ziyadah ya. Jadi dari zaka yazku atau zaka yuzaki ya, membersihkan, jadi bertumbuh, nama yanmu, berkembang juga.
Nah, kaitannya dengan kita mungkin zakat secara umum dulu ya, karena dalam Islam itu zakat terbagi dua, itu ada zakatul mal dan zakatul fitr. Kalau zakat mal itu zakat yang tidak terkait dengan waktu ya, atau khususnya bulan Ramadan. Adapun zakat fitrah itu identik dengan Ramadan. Tapi kalau kita mengatakan zakat fitrah berarti sudah itu Ramadan. Ramadan Ustaz ya. Jadi zakat itu adalah berkembang, bertumbuh dan bertambah berkah ya. Al-fitr itu bisa kita artikan al-fitr itu adalah buka. Ya, jadi bagaimana zakat itu memang seperti yang dikatakan tadi untuk memberikan rasa gembira ya, berbagi dengan fakir miskin. Biar dipastikan fakir miskin itu pada hari awal Syawal itu mereka fitr berbuka dengan penuh riang dan gembira. Ya, atau juga ada yang mengatakan al-fitrah itu suci kembali. Suci. Makanya zakat fitrah itu bisa kita artikan itu zakat jiwa, ya zakat jiwa. Jadi zakat fitrah itu zakat yang harus dikeluarkan oleh semua jiwa yang muslim, baik itu kecil, besar, dewasa, ya, yang merdeka, ya bukan hamba sahaya, seperti itu. Ya. Baik Ustaz, nah untuk berapa besar zakat yang harus dikeluarkan ini Ustaz? Ya. Jadi mungkin berapa besar zakat yang harus dikeluarkan untuk di zakat tersebut Ustaz? Iya. Nah, itu sudah standar ya dari dulu sampai sekarang, mungkin hanya penamaan saja yang beda. Kalau waktu zaman Rasul, seperti Rasulullah pernah menerangkan kepada kita itu dengan sok ya. Sok ya. Itu kalau di konversi ke ukuran kita ya, sekarang itu 2,5 kilogram Beras ya. Kalau sesuai dengan makanan pokok di satu daerah. Kalau di Indonesia rata-rata beras atau jagung ya. Berarti tinggal beras 2 kilo 5 gram ya, atau juga jagung seperti itu. Kalau di Timur Tengah sana mereka pakai gandum atau juga korma itu. Nah itu yang afdol ya. Jadi utamanya dengan beras dengan ya. baladihi. Adapun seperti ada yang beristihad, ulama-ulama muasir yang kontemporer sekarang dan juga ulama salaf dulu ada hanya satu ya. Jadi madzhab 4 itu dari 3 ya yang harus dengan beras, dengan kut baladihi, kurma, gandum atau jagung atau beras. Tapi ada ulama satu itu Abu Hanifah ya atau Hanafiyah yang membolehkan yang makanan pokok itu diganti dengan nilai uang. Yes. Seperti kalau di Indonesia rupiah. Rupiah ya. Nah sekarang kita lihat fatwa Bajnas atau juga kesepakatan Bajnas 2023 itu kisaran 45.000. 45.000 kalau rupiah tadi ya. Rupiahkan ya. Kalau beras 2,5 kilogram ya. Tapi lebih kita untuk mengambil afdoliyahnya itu kan batas minimal yang ditentukan ya. Tidak boleh kurang dari ukuran tersebut. Ya, untuk afdoliyahnya dipaskan saja gitu. Seperti kalau 2,5 3 kilogram lebih afdol. Dilebihkan gitu. Terus untuk uang, apalagi uang ya. Itu kayak 45 kan juga nambung ya, kasih jadi 50.000. Bahkan kalau bisa digenapkan 100.000 buat lebih-lebihnya. Terutama masalah beras juga nih ya. Beras itu kalau fakir miskin hanya dia menghasil dapat beras banyak gitu kan, sedangkan dia butuh uang. Dari situ kita harus mengerti ketika zakat dengan beras karena itu lebih afdol ya, disisipkan dengan uang mungkin ya, seperti kalau ada uang lebih 50.000 100.000 itu lebih afdol ya kan. Baik Ustaz, untuk besar zakat ya. Sekarang kapan zakat fitrah harus dikeluarkan? Artinya apakah mulai Ramadan masuk? Nah untuk batasannya itu sampai kapan Ustaz? Betul ya. Nah ini yang perlu kita pahami juga, karena memang zakat fitrah identik dengan Ramadan.
di ketika masuk Ramadan itu sudah dibolehkan. Waktunya itu pas taraweh Ustaz. Kapan aja? Kapan ya? aja? Pokoknya sudah masuk. Ya, jadi selama pas masuk Ramadan sampai sebelum sholat Id itu waktu untuk zakat dibolehkan. Tapi para ulama membagi di sini. Iya. Ada waktu jawaz yang boleh, ada waktu yang wajib, ya, ada juga waktu yang makruh bahkan haram, ya, atau juga afdol, ada waktu afdol. Nah, yang dibolehkan itu sudah ketika masuk Ramadan itu sudah boleh, silahkan. Walaupun di awal Ramadan Ustaz ya, ya, sudah ini dibolehkan. zakat ya. Ketika kita zakat sudah dianggap sah, ya. Tapi ada yang wajib, ya. Kalau tidak zakat saat itu dia sudah bisa dosa. Itu ketika sudah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, ya. Terus yang lebih afdolnya itu setelah setelah subuh. Sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri ya. Iya. Itu zakat Ustaz ya. Itu yang afdol. Ya. Yang afdol, yang lebih utama. Mau sholat tuh cari fakir miskin kalau memungkinkan. Tapi kan khawatir tidak nemu ya susah lagi ya seperti itu. Makanya lebih baik kita untuk hati-hatinya malam saja, malam takbiran itu sudah mulai itu dibagikan. Atau kita cari fakir miskin lebih afdol, lebih mengena kalau kita seperti kalau ke masjid ya kan khawatir terlambat. Cari aja fakir miskin langsung gitu. Itu boleh-boleh saja, itu lebih insya Allah lebih mengena. Ya, berarti kita cari yang afdolnya berarti sebelum sholat Idul Fitri ya dimulai. Kalau sudah sholat Idul Fitri itu sudah bukan zakat lagi Ustaz ya? Makruh nantinya. Yang haram lagi ketika sudah lewat terbenam matahari tanggal 1 Syawal ya. Baik, itu sudah tidak boleh. Ya, nah terkait dengan waktu tersebut nanti gini ada beberapa konsekuensi yang harus dijalankan ya. Itu apabila ada orang yang meninggal di bulan Ramadan tapi dia tidak belum zakat belum masuk ke malam takbir atau terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Karena mungkin maghrib jam 6, dia meninggal jam 5, itu belum wajib. Belum masuk soalnya tadi. Ya, karena persyaratan zakat fitrah itu di samping dia muslim, juga dia memiliki qut zaid, punya makanan pokok lebih sehari semalam itu. Ya, lebih ya dari untuk dimakan sehari semalam itu dengan keluarganya. Terus itu masuk kedua bulan ini walaupun sebentar, masuk Ramadan dan juga masuk Syawal walaupun sebentar. Iya, Ustaz. Contoh yang hidup dia ada seseorang dia jam 5 masih hidup tuh, ya kan? Pas setengah 6 kan sebelum terbenam tuh kan, maghrib meninggal. Itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Soalnya belum masuk Ramadan Ustaz ya? Apa gimana Ustaz? Belum masuk Syawal. Ramadan sudah dapat ya kan akhir Ramadan. Tapi belum masuk Syawal. Belum masuk Syawal gitu. Ya, harus dua nih masuk Ramadan dan Syawal harus masuk dua. Termasuk yang lahir, ya. Yang baru lahir. Kalau lahirnya dia harus dapat Ramadan juga, harus dapat Syawal juga. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau lahir dia setelah terbenam matahari di akhir Ramadan, dia juga belum nggak wajib, ya kan? Termasuk yang menikah juga. Jadi kalau nikahnya sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, dia betul di Syawal kan, dia nggak wajib dizakati oleh suami yang baru nikah. Oh gitu. Karena nggak dapat Ramadannya dia, seperti itu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk niat zakat fitrahnya sendiri Ustaz, misalnya dalam satu keluarga kan ya, ada anak, ada istri, ada suami ya. Nah ini untuk niatnya sendiri apakah berbeda Ustaz? Baik. Untuk niat sebenarnya dalam Islam itu niat yang hanya dianjurkan dan disunahkan ditalafudkan hanya niat waktu haji saja. Labbaik Allahumma labbaik, ada talafud dilafadkan. Kalau seperti niatnya kayak sholat itu untuk mengingatkan saja, menguatkan niat hati di hati itu. Solid. Termasuk zakat. Kita pas keluarkan zakat kasih beras ke fakir miskin itu untuk niat zakat untuk diri saya atau untuk anak saya itu sudah jadi. Tanpa harus diwakilkan Ustaz ya, diwakilkan ya.
tanpa harus talafud nawaitu gitu. kan, nawaitan ukhrija zakat an nafsi, ya kan, Sebutkan namanya Ustaz ya. fardhon lillahi ta'ala. Tapi kalau untuk keluarga tambah anni wa an iyali atau aman tulzimuhu, ya kan, syar'an fardhon lillahi ta'ala. Jadi harus disebutkan bahwa saya akan mengeluarkan zakat untuk saya dan untuk keluarga saya. Ya. Ya seperti itu ya. Bahasa Indonesia menjadi masalah. Tidak harus pakai bahasa Arab. Iya. Khawatir gini, ada seseorang yang terbebani bahkan sampai tidak zakat karena tidak bisa niat. Jangan sampai seperti itu. Padahal sudah niat tadi ya, di dalam hati sudah jadi niat. otomatis. Awal. Jangan, Mungkin tidak bisa melafatkan akhirnya ya. Jangan ada keraguan. Yang penting sudah ada niat dalam hati ya Ustaz ya. Nah, terus kalau yang sudah dewasa, ya seperti kita punya anak sudah dewasa nih, sudah kuliah gitu kan. Itu harus ada izin dari dia. Apalagi sudah kerja, itu sudah tidak ada kewajibannya untuk menjakatkan oleh orang tuanya. Yang wajib zakat itu ya anak-anak yang masih belum kerja, ya seperti orang tua yang sudah punya pekerjaan, itu kewajiban. Kalau orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, Ustaz, itu anaknya. Anaknya yang harus menzakati, termasuk pembantu ya. Itu majikan yang harus memberikan zakatnya. Ya. Termasuk juga mungkin ada orang tuanya muslim ya, terus tidak punya pekerjaan, ada anaknya kafir ya. Si kafir ini wajib menzakati walaupun dia tidak wajib zakat, tapi gitu. dia wajib menzakati orang tuanya itu gitu. Yang tidak punya pekerjaan ya. Ya. Terus Ustaz, siapa saja yang harus dijakati itu Ustaz? Ya, yang harus dijakati ya seorang yang wajib dinafkahi. Yang tadi disebutkan Ustaz ya, anak Ustaz ya. Suami atau istrinya, terus anak-anaknya, termasuk orang tuanya kalau memang orang tuanya tidak punya pekerjaan, ikut dengan dia, itu wajib zakati. Nah itu kalau yang wajib zakatin dia tidak boleh zakat ke orang ini. Gitu. Ya harus ke sekitarnya yang makin miskin. Ya. Nah, kemudian untuk syarat sah zakat Ustaz. Syarat sah zakat itu biar zakat itu sah itu tadi, itu syaratnya apa saja Ustaz? Syaratnya tadi ya harus dia muslim. Ya kan, harus muslim dan juga punya kelebihan makanan pokok sehari semalam itu. Pokoknya ini sebenarnya zakat ini dan tadi harus apa? Harus memenuhi itu waktu. Dia ketemu Ramadan dan ketemu Syawal walaupun sebentar. Pas terbenam matahari itu di akhir Ramadan. Harus ketemu tuh ya. Itu insya Allah. Terus barang yang harus dizakatinya juga itu yang jelas, itu beras ya, makanan pokok ya. Dan ukurannya juga sesuai dengan standar. Itu 2,5 atau dilebihkan seperti itu. Atau uang juga nih ya harus yang pertengahan, jangan yang terlalu mahal. Kita seperti kalau beras kalau diuangkan, ada beras kan yang 15.000 harganya. Iya. Berbeda-beda Ustaz yang beras-beras itu. Makanan yang kita beras harganya kita makan sehari-hari. Jadi kita beli beras untuk sehari-hari itu yang 12.000, yaitu yang kita zakat. Betul. Jadi jangan sampai kita makan berasnya yang mahal, kemudian pas bayar zakat kita beli beras raskin umpama tadi ya. Itu tidak boleh Ustaz ya. Baik Ustaz. Nah sekarang ini Ustaz, kan ada beberapa masyarakat umum Ustaz ya, yang mana masyarakat umum ini mereka tidak sanggup untuk membayar zakat fitrah Ustaz. Kalau kita lihat di pedalaman sana Ustaz ya, orang-orang yang tidak mampu untuk makan sehari-hari saja dia masih memikirkan. Nah ini apakah dia wajib membayar zakat? Apakah harus bagaimana? Sedangkan dia harus bayar zakat gitu tadi. Nah bagaimana jika ada yang tidak sanggup membayar zakat seperti itu tadi? Islam itu luar biasa ya, sangat fleksibel sekali. Tapi zakat fitrah itu karena zakat jiwa, nempel dengan dirinya masing-masing. Dipastikan insya Allah umat Islam itu ada solusinya ya. Itu makanya memiliki harta yang lebih untuk makan sehari semalam saja. Masa iya ada orang Islam yang tidak memiliki seperti itu?
Dan insya Allah walaupun memang ada, mungkin dalam realitasnya ada orang yang seperti itu sama Ya, sekali kalau nggak punya. contohnya ada aja tadi ya. Tapi insya Allah pas hari itu kan dihimbau oleh Islam itu agar kita memberikan zakat fakir miskin, ya, diutamakan fakir Ya. miskin ya. Walaupun di situ ada asnaf yang 8 nanti yang kita sebutkan di surat At-Taubah ya ayat 60, itu mereka dapat zakat dari yang lain. Nah, beras itu kan sudah milik dia, itu Ya. boleh dia zakatkan lagi untuk diri dia, bahkan untuk keluarga dia juga gitu. Baik, Jadi Ustaz. digunakan untuk dizakatkan lagi boleh, karena sudah hak milik ya. Ya, ya. Jadi memang kalau Islam itu saling tolong menolong, Iya. Ustaz ya, saling membantu, insya Allah Tidak ada yang tidak ada yang sama sekali nggak punya. tidak ada yang Baik Ustaz, nah sekarang tentang zakat fitrah tadi ya. Jadi ada yang tadi Ustaz bilang ada 8 asnaf itu tadi ya. Nah, iya. siapa saja Ustaz? Iya. Apakah orang-orang itu apa namanya? Yang harus dizakati? Iya. Apakah bentuk zakat fitrah apa zakat mal itu Ustaz? Iya, iya. Dan itu bisa berlaku untuk zakat mal dan zakat fitrah ya, terutama zakat fitrah ya yang harus diperhatikan itu masalah fakir miskin. Ya. Ya. Kita bisa lihat dalam surat Taubah ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah bisabil. Ya. Jadi yang pertama yang diprioritaskan itu fakir miskin. Fakir miskin. Nah, fakir miskin itu ada sedikit sekali perbedaannya antara fakir Nah, miskin. kategori fakir miskin seperti apa tadi? Jadi ini harus tahu ya, Iya. terutama nih para petugas di lapangan, RT, Nah, RW, betul. jangan asal nentuin orang yang nggak layak zakat dapat zakat. Nah, betul zakat. Ustaz. Yang fakir itu ya dia sama sekali tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta yang cukup untuk sehari-harinya. Fakir itu Ustaz ya. Bahkan tadi bisa ada yang sampai untuk makan pun tidak bisa. tidak mencukupi. Fakir. Itu fakir. Jadi di tingkatan paling terendah mungkin ya. Nah, kalau yang miskin agak sedikit di atas. Itu menurut sebagian para ulama dan itu yang dipakai oleh kita di miskin standar itu seperti itu. Kalau miskin dia punya pekerjaan, tetapi hasil dari kerjaan itu tidak mencukupi untuk kesehariannya gitu. Mungkin harusnya gini, dia harusnya mengeluarkan per harinya atau per bulannya sekian ratus ribu, tapi dia dapat gajinya setengahnya gitu. Seperti itu ya. Itu miskin. Itu dapat zakat fitrah. Ya, fakir miskin terus selanjutnya Ustaz. Al-amil. Amilin. Amilin ini banyak berbeda pemahaman dalam hal ini. Seperti apakah panitia di masjid-masjid itu dikatakan amil tidak, atau amil itu hanya yang khusus ditentukan oleh Baznas ya dari negara kita saja. Ini mungkin perlu dibahas lebih detail ya tentang masalah amilin ini, karena konsekuensinya nanti ketika panitia itu tidak dikatakan amil, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat atau bagian dari zakat itu, bukan yang mustahik. Sehingga apa yang dia dapatkan dari pembagian zakat itu bisa batil, bisa tidak halal 100% lah ya. Harusnya panitia itu mendapat upah dari masjid, dari uang kas masjid, bukan dari zakat itu. Kalau memang panitia yang ada di masjid-masjid kita itu bukan amil. Tapi kalau memang ada yang mengatakan itu amil, dia sudah mendapat bagian khusus. Ya, seperti itu. Nah, makanya solusinya ketika untuk pengelola zakat di masjid-masjid itu adalah yang menerimanya itu kalau bisa disiapkan orang fakir miskin yang nunggunya itu. Jadi sehingga dia sudah harta itu sudah punya mereka, tinggal didistribusikan kapan saja kepada siapa saja, khususnya kepada yang asnaf, 8 asnaf tadi, 8 golongan ya. Jadi skala prioritas itu. Nah, terus dari 8 golongan itu kan tadi amil ya, sudah kita sebut tadi amil ya, terserah nanti ada kontroversi dan sebagainya masalah yang panitia masukkan atau tidak, tapi menurut para cendekia dan para ulama yang di Indonesia khususnya
bahwa panitia itu tidak masuk kategori amil. Panitia itu. Makanya harus cari solusi buat menggaji mereka. Gitu. Ya, kalau mau cari amilnya, pekerjaannya itu yang fakir miskin ditugaskan di situ sehingga jadi amilin. bukan amil, jadi pekerja di situ dan dia dapat beras itu dari atas nama apa namanya fakir miskin ya, bukan karena amilnya gitu. Ya. Dan terserah dapatnya tidak ada batasan, harus dapat sekian kilo, sekian berapa puluh kilo, bahkan sampai senumpuk sekamar, itu hak dia, silakan kalau dia itu. Gitu, Ustaz. Sehingga jadi kaya dia, ya seperti itu. Baik Ustaz, alhamdulillah ya, materi tentang zakat fitrah ya, mulai dari pengertian sampai dengan lain-lainnya, ternyata luar biasa ya kewajiban-kewajiban kita yang harus kita penuhi. Sehingga tentang zakat fitrah ini hubungan manusia dengan Tuhan ya, kemudian manusia dengan manusia, kemasyarakatan, sehingga dengan diadakannya zakat fitrah ternyata bisa membantu, ya. Luar biasa. Kalau memang tepat sasaran. Nah, terakhir untuk menutup materi ini, hikmah zakat fitrah itu sendiri apa, Ustaz? Iya, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah yang Abu Dawud Ibnu Majah ya, itu Rasul mengatakan faradallahu zakatul fitr. Itu untuk apa? Tuhratan lis-shaimin min al-rafas wal lagwi, minal lagwi wal rafas. Itu untuk zakat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Islam untuk tuhrah, penyuci jiwa. Penyucian. Ya. Dari apa? Dari kata-kata yang kotor. Mungkin lagi kita sedang berpuasa, mengucapkan hal-hal yang tidak layak atau berpikir pikiran yang tidak bagus itu ya. Nah, itu disucikan dengan zakat fitrah itu. Insya Allah nanti puasa kita akan sempurna dengan zakat fitrah tersebut. Dan juga nanti harta kita juga akan berkah, ya, dapat pahala tentunya seperti itu. Makanya harus betul-betul jadi konsentrasi kita ya. Jangan sampai diabaikan zakat ini. Bahkan harus resah ketika belum zakat ya. Harus bertanya terus. Karena nomor 3 zakat itu syahadat, sholat, zakat. Justru puasa nomor 4 ininya urutannya gitu ya. Berarti kan lebih penting soalnya. Ya. Makanya harus benar-benar paham betul ya. Kalau memang ini tidak cukup mungkin dalam acara podcast ini ya harus dibaca lagi oleh pemirsa atau oleh sahabat Alizah ya tentang pemahaman zakat ini agar betul-betul paham dan benar ya, tidak salah gitu. Terus itu untuk bagaimana juga tadi menjalin hubungan sosial ya dengan fakir miskin biar ada keharmonisan di sana. Bahkan kata Rasulullah dalam hari itu tidak boleh ada orang fakir miskin pun yang sedih ya. Makanya kata Rasulullah harus ya Pak, mereka diberikan zakat itu, ya, diberikan rasa gembira dengan adanya pemberian zakat ya, atau zakat fitrah khususnya, dan atau zakat mal. Terus juga melatih bagaimana agar umat Islam itu menjadi muzaki semua. Melatih sampai yang tingkat fakir sekalipun yang tadi hanya punya nilai kelebihan makanan pokok aja sehari semalam itu sudah diwajibkan gitu kan. Jadi di situ ada nilai tarbiyahnya untuk bagaimana umat Islam itu menjadi memberi zakat ya. Khairun minal yadi as-sufla. Gitu. Jangan pengen jadi mustahik aja setiap tahunnya mengharapkan bantuan. Justru mindsetnya berubah. Bagaimana dia tahun depan menjadi muzaki seperti itu. Itu juga salah satu hikmah dari zakat itu, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua umat Islam dimanapun berada dan pas hari Idul Fitri bergembira semua, bahagia sudah bisa menuntaskan puasa Ramadan Islam sebulan, dan juga bahagia bisa berzakat, dan bahagia tidak ada orang miskin yang terabaikan dengan zakat itu, insya Allah. Ya, Ustaz. Syukron Ustaz. Alhamdulillah materi-materi zakat fitrah tadi sudah dikupas tuntas ya oleh Ustaz Suparta, yang mana statement terakhir tentang hikmah zakat penyucian jiwa ya. Artinya manusia diwajibkan untuk zakat fitrah
Selain untuk penyucian jiwa, kemudian harta kita juga ternyata ada harta-harta yang harus kita zakati, ada harta-harta yang harus kita keluarkan agar harta kita menjadi berkah. Kemudian selain itu juga hikmahnya menjalin hubungan kemasyarakatan agar harmonis. Selain kemasyarakatan, kita hubungan kita kepada Allah, kemudian hubungan kita kepada manusia itu menjadi terjalin erat. Selain itu juga mudah-mudahan dengan mindset pikiran kita, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang tidak menjadi mustahik saja tapi mudah-mudahan berubah ya menjadi muzaki, orang yang memberi zakat. Ya, mudah-mudahan dengan hikmah itu mudah-mudahan kita sebagai manusia bisa menjadi muzaki seutuhnya. Mungkin Ustaz, alhamdulillah sahabat Alizah dimanapun berada, untuk materi tentang zakat fitrah alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ustaz Suparta LC, dan mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan. Masih dalam situasi Ramadan ya, yang belum zakat fitrah silahkan, karena ini wajib. Di terakhir yang paling afdol adalah di terakhir sebelum Idul Fitri, sebelum Idul Fitri subuh ya, kita itu afdolnya kita untuk zakat fitrah. Baik, terima kasih Ustaz sudah menemani pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sahabat Alizah, ya kita tutup pertemuan pada hari ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz.